Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Nabda biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, ayah, bunda, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tanggal 8 Syawal 1441 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 31 Mei 2020 Masehi, hari Ahad, akan membahas bagian kedua dari keutamaan sedekah. Rasulullah mencontohkan sebagai pribadi yang gemar sedekah. Bahkan dalam bulan Ramadan, beliau menjadi pribadi yang paling dermawan di antara manusia. Ada keutamaan apa di balik sedekah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Al-Baqarah 272. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu. Wa ma tunfiqu min khairin, apapun harta yang kamu infakkan, fali anfusikum, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Yang pertama, menjadi naungan pada hari kiamat. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan. Hadis riwayat Ahmad. Kullu mri'in, setiap orang, fi zilli shadaqatihi, akan berada di bawah naungan sedekahnya hatta sampai yufsola, perkara di antara manusia diputuskan. Hatta yufsola bainan nas. Masya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan sedekah yang kedua adalah melindungi diri dari siksa neraka. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah diri kalian, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun dengan bersedekah separuh buah kurma. Hadis riwayat Bukhari. Ittaqu, jagalah diri kalian, an-nara, dari api neraka, walau bisyiqqi tamratin, sekalipun dengan bersedekah separuh buah kurma. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Keutamaan sedekah bagian 2 yang ketiga, termasuk amalan yang tidak terputus pahalanya meski orang tersebut telah meninggal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insanu", jika salah seorang manusia meninggal dunia, "in qata'a anhu amaluhu", maka terputuslah segala amalannya illa, kecuali min thalathin, 3 perkara. Min sedaqatin, sedekah jariyah. Min sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin sholihin yad'u lahu,
dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih setia mendengarkan kajian kita setiap harinya. Sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah merupakan sebab terjaganya seseorang dari api neraka dan terselamatkannya dari huru-hara pada hari kiamat. Sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya mengalir terus-menerus meskipun pelakunya telah meninggal. Masya Allah, adik-adik yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, yang dicintai Allah. Adapun hikmah dari untaian hadis di atas, yang pertama adalah sedekah merupakan sebab terselamatkannya seseorang dari huru-hara pada hari kiamat. Yang kedua, sedekah juga sebab terselamatkannya seseorang dari api neraka meskipun yang disedekahkan hanya sedikit. Dan yang ketiga, sedekah merupakan amalan yang pahalanya mengalir terus-menerus meskipun pelakunya telah meninggal. Yuk kita kembali lagi ke firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Ingat ya, Al-Baqarah 272. Allah berfirman di dalam potongan ayat, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Wa ma tunfiqu min khairin, apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Dan itu pada hakikatnya adalah harta kita yang sesungguhnya, bukan harta di dunia yang ditumbuk-tumbuk. Bahkan di bulan Ramadan kita tidak sedikit mendapati para pedagang khususnya yang di pasar justru malah mengawali datang ke pasar, mengakhiri bahkan mau menjelang buka puasa baru tutup. Apalagi kalau 10 hari terakhir, la haula wala quwwata illa billah. Justru di 10 hari terakhir Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya, menghindari jima', menggauli istri. Ya, fokus bertambah ibadahnya, semakin dahsyat ibadah dan kebaikannya, kedermawannya. Bisnis ditinggalkan, fokus. Kenapa? Karena di dalam 10 hari terakhir akan ada satu malam yang kebaikannya khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan hanya didapatkan, hanya dibandingkan dengan satu malam. Itu jikalau kita bisa mendapatkannya. Lah buat orang-orang yang memprioritaskan dagangannya dari pagi sampai menjelang maghrib, apa nggak capek? Habis itu harus sholat maghrib, terus sholat isya, sholat tarawih. Kira-kira bisa bangun apa enggak? Sementara besoknya lagi harus berdagang. Maka kita berdoa pada Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang memprioritaskan 10 hari terakhir bulan Ramadan khususnya, dan umumnya bulan Ramadan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, ini dahsyat sekali firman Allah. Belum lagi ini ada tambahan dari sabda Rasulullah, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas, hingga perkara di antara manusia diputuskan, yaitu di akhir nanti hari hisab. Maka sebelum datangnya hari hisab, sebelum datangnya perkara di antara manusia itu diputuskan amal-amalnya, maka semua orang, setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya. Yang sedekahnya dikit, ya pakai payung kecil. Yang sedekahnya banyak, Masya Allah. Ya, tambah lagi, ini ya hebatnya sedekah walaupun hanya sedikit. Ittaqu an-nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun dengan bersedekah separuh buah kurma. Tapi tidak mungkin, kita pasti punya lebih daripada itu. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang kaya raya dan dermawan.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatiyan lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa syukran, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.